Hai guys, kali ini saya hendak men-share seputar tanaman basil. Ya, di sini saya taruh beberapa jenis tanaman basil ya. Basil ini mirip-mirip kemangi karena masih dalam keluarga yang sama, tapi bukanlah tumbuhan yang sama. Nah, basil itu banyak banget macamnya. Yang di sini bisa dilihat ini adalah, kebetulan nih, nanti kita bahas ya kenapa di daunnya begini. Ya, ini adalah Italian larch ya, yang biasa digunakan untuk pasta. Nah, Italian larch itu mirip-mirip kayak Genovi, basil Genovi. Sama-sama Italian, tapi basil Genovi itu daunnya lebih muda kalau saya perhatikan gitu ya. Genovi ya, ini dia. Pengen dibawa ke sana tapi nggak bisa. Dia mulai daunnya tuh lebih gimana gitu ya. Dengan si larch ini kalau kita lihat dari atas, kalau dia nggak kekurangan air nih, ini kekurangan air, dia topnya kayak gini nih bentuknya. Ya. Ini kayak gini, lihat ya. Nah, ini kayak gini. Yang satunya lagi kayak tuh. Beda kan? Nah. Ya memang ini ya lebih kelihatan lagi di sini nih. Wih, di sebelahnya ya. Wah, saking banyaknya saya sampai lupa sendiri. Ada kutu. Nah, itu nanti bisa dimusnahkan dengan menggunakan pestisida nabati. Dan inilah salah satu keunikan dari basil ya guys. Basil ini untuk fungsinya bagi tanaman lain adalah sebagai pemancing, memancing hama. Maksudnya menarik perhatian hama ya guys, beberapa jenis hama, sehingga hamanya itu akan nemplok di basil ini. Bahkan ada yang terusir dari baunya gitu. Jadi fungsi basil ini adalah sebagai tanaman pendamping. Misalnya di sini saya taruh cabai ya. Ini saya taruh cabai. Nah, ini cabai ini kemarin kena masalah banget ya tuh, makanya atasnya bondol. Nah, itu saya taruh basil sebelahnya. Gitu loh, untuk mengusir hama-hamanya itu. Nah, kalaupun ada hama dia akan tertarik sama basilnya. Nah, sedangkan basil itu kan isinya daun semua, biar aja dimakan, ya kan. Dari situ nanti jadi ketahuan, nempel di situ, baru kita musnahin tuh. Bisa dengan secara manual digetok aja, disentil ataupun disemprot dengan ya pestisida lah, makanya nabati lah ya. Nah, itu tadi di sebelah sana tadi Genovi dan si Italian larch ya, yang digunakan untuk pasta. Dan di sebelah sini adalah basil red rubin dan dark oval. Nah, ini sama seperti si Genovi dan si Italian larch, dua ini mempunyai persamaan guys. Karena mungkin masih sepupu ya. Nah, dan ini masih kecil nih. Nanti dia kalau besar tuh daunnya akan begini semua. Dan lucunya itu si dark oval maupun red rubin begini juga, gitu loh. Dapat dibedakan mungkin dari daunnya gitu ya. karena saya juga suka silap gitu loh. Ini dark rubin atau dark oval atau gimana lah ya. Gitu. Dark oval atau red rubin tuh kebalik-balik kan ya. Nah, itulah dua yang mirip. Nah, di sebelah sini ini spicy globe, dan juga sebelah sana basil lemon dan segala macam basil lainnya, holy thai dan juga sweet thai yang sering digunakan ya. Nah, ini di sini kasus ya guys. Ini kemarin saya pindahin, biasalah ini. Nggak usah khawatir nanti. Ini ciri tanaman stres, tinggal dikasih air lagi secukupnya, nanti dia seger lagi.
Nah, dalam merawat basil yang mesti diperhatikan, sangat penting mengetahui jenis-jenisnya guys. Karena ada basil seperti basil yang ini berbunga. Ini berbunga. Bagus ya bunganya. Ada tumbuh biji-biji baru, jadi benih lagi nih, ya. Dan ini nggak masalah gitu loh. Tidak masalah. Yang bermasalah adalah untuk jenis basil seperti basil Italian dan Genovese ini guys. Ini udah tumbuh bunga juga. Tapi ini mau saya potong. Nah, saya potong dulu, saya buang. Buangnya dari segini aja nih. Ini dari segini saya buang nih. Lakukan pruning. Terus kenapa? Karena ini untuk menyelamatkan basilnya. Itu. Kedua adalah dengan memotong pucuknya, ya, dengan memotong si bunganya ini, ya, kita menyelamatkan rasa dari basil itu. Karena kalau udah tumbuh bunga, daunnya ini akan berubah menjadi pahit rasanya, tidak enak lagi untuk dikonsumsi. Jadi ya udah tinggal tunggu mati aja sambil menikmati bunganya ini. Karena ini udah ada benih-benihnya nih, tinggal diginiin aja nih kalau mau malas nih, gini aja nih. Gitu ya. Jatuh semua tuh, ntar siapa tuh tumbuh lagi ya, biarin aja di sini. Nah, atau kita masukkan ke dalam air supaya tumbuh lagi akar di sini. Ya, yuk kita ke sana sebentar, saya tunjukin sebentar beberapa contoh dari basil yang sudah saya gandakan. Nih di sini nih. Ini belum saya tambah lagi ya, ini saya buang-buang ini. Tinggal tambahin aja nih. Taruh aja di sini. Ya. Taruh. Plung gitu. Oh, ini buang air. Kalau nggak dibuangin daunnya ya, bagian bawahnya. Nah, yang atasnya juga boleh lah segini. Jadi kayak pohon kelapa gitu. Ini dia. Nah, tes. Nanti dia tumbuh akar. Nggak percaya? Nih lihat nih. Tuh udah mulai tumbuh akar sedikit tuh. Nih. Lihat nih. Jadi tuh. Dia kan tumbuh akar menjadi tanaman baru ya. Jadi dengan memotong kembangnya, kita mempunyai opsi menyelamatkan yang pusatnya, induknya, dan punya tanaman baru yang ada si bunganya ini gitu. Asik kan? Dan bagi sebagian orang ya, dalam dokter-dokter tradisional yang menggunakan basil untuk obat-obatan juga herbal. Dan salah satu kegunaan dari ini juga nih, basil Italian ini, dia bisa jadi antioksidan guys. Wanginya itu harum banget nih. Wanginya. Makanya orang suka menyangka ini kayak kemangi gitu loh, padahal bukan. Walaupun hanya dalam satu keluarga. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk motong-motong ininya ya guys. Salah satu kegunaan memotong ini, batang ini ya, selain memberikan ruang udara yang baru, juga ya tadi itu untuk tetap menjaga rasa dari basil ini. Bagus nih ininya kan, enak gitu lihat ya kalau udah banyak batangnya itu segala macam nih. Nah, di sini juga ada lagi tuh si Italian large. Nah, dari sini bisa kelihatan bedanya tuh antara Genovese dan Italian large. Potongin aja terus yang banyak. Ini wangi loh nih. Ini wangi guys, wangi banget.
Cium bisa nggak cium? Oh, nggak bisa ya. Dari sini. Nah, iya, karena tadi buat konten saya nggak kepikir seharusnya. Nah, ini saya selamatin deh. Ini mau saya cuci, mau saya konsumsi, saya jadiin lalapan. Nah, yang penting dicuci bersih ya guys. Dan kalau dicek di toko-toko nanti juga yang jualin daunnya ini loh. Jadi ininya banyak banget fungsinya gitu. Nah, sekali kalau dia butuh tanamannya bisa lihat di Tokopedia Suburban Farmindo. Harganya murah kok, cuma 30-40 ribu tergantung besarnya. Daripada menanam dari bibit, karena itu jauh lebih rumit gitu. Keunikan basil ini, sekalinya kalau kita nggak sabar nanam dari bibit, itu akan mati. Tapi itu tergantung dari situasi kondisi rumah masing-masing ya. Karena juga ada teman saya ya yang katanya cuma dilempar begini aja gitu udah tumbuh. Tapi di sini di daerah saya ini untuk tanam basil tuh susahnya bukan main. Bahkan dulu awalnya ini seminggu baru pecah benih, ya kan? Tapi setelah dia tumbuh guys, itu kayak gak terkendali gitu loh. Makanya lebih hemat untuk membeli, lebih gampang, lebih enak untuk nanam basil itu beli tanamannya, bukan bibitnya, bukan bijinya gitu. Biarkan pembibitan dari biji itu diserahkan kepada yang berpengalaman, tapi kalau mau nyoba juga nggak apa-apa sih gitu. Oke guys, sekian dari seputar beberapa jenis basil ini. Semoga bisa menjadi inspirasi, dan jangan lupa klik like dan subscribe bagi yang belum. Dengan begitu mendukung kami untuk terus membuat konten-konten seputar tanaman dan perkembangannya. Terima kasih.